Sumpah ya, beberapa kali umroh Ya. nggak diragukan lagi. Orang Indonesia itu yang paling sopan, Oh. paling nggak pernah sikut-sikut, nggak pernah pada main fisik kalau orang Indonesia. Pokoknya in general very sopan banget ya kayak budaya biasa lah, nggak pernah sikut-sikut. Terus kalau ada orang sujud apa sholat gitu ya udah diem aja, nggak dilewatin. Pokoknya top lah kita, tata keramanya sangat diperlukan di tanah Masya suci. Allah. Mungkin Luar yang biasa, buat umroh, guys. ngerti kan apa yang gue omongin. Ya. Guys, ini pengakuan sendiri daripada orang Arab, tapi dia fasih ya, ngomongnya bahasa Indonesia, medok banget ya. Dan dia katakan umrah daripada jemaah umrah daripada Indonesia ini sangat beradab. Kalau ada orang yang solat, mereka tidak akan lalu di hadapan orang solat itu dan tidak akan senggol, maksudnya tidak akan langgar orang itu ataupun berhimpit-himpit pun mereka akan tetap beradab ya. Jadi inilah yang diakui oleh orang Arab sendiri, mengatakan orang Indonesia jemaah umrah daripada Indonesia ini sangat beradab guys ya. Okey, next video guys. Ui, Pak Prabowo tidak berjalan di kapet merah. Oh, ini video lama guys ya, tetapi ini ketika KTT G20 kemarin ya. Wow, tidak berjalan atas kapet merah guys dia. Masya Allah. Ini ketika dia belum lagi jadi presiden ya guys ya, maka dia tidak berjalan di atas kapet merah itu. Kerana yang berjalan di atas kapet merah itu hanya untuk presiden, Perdana Menteri, negara-negara ya. Inilah kita lihat adabnya seorang bakal presiden ketika itu. Sekarang dia sudah jadi presiden, berarti dia sudah boleh berjalan di atas kapet merah itu. Tetapi ketika dia belum jadi presiden dulu, kita lihat dia tidak akan memijak kapet merah itu. Ini ketika dia masih lagi Menhan ya guys. Ketika itu Bapak Jokowi masih presiden ya. Ini tahun 2022 punya video, tetapi saya reaction lah bagaimana adabnya seorang pemimpin yang kita ada sekarang ini, yang kita lihat yang layak untuk kita sanjungi, yang layak untuk kita anggap sebagai seorang pemimpin yang nombor satu di Indonesia sekarang ini adalah Bapak Presiden Prabowo. Wow, luar biasa guys. Dia tidak berjalan di atas kapet merah guys. Oh, ini adab orang di luar negeri guys, di Amerika ya. Wow, naik komuter. Ini di Indonesia guys. Bersih, terapi, rapi. Wah, inilah adab orang Indonesia ya. Kita lihat ya bagaimana naik trend saja, bagaimana adab orang di luar negeri sana. Tidak beradab guys, tidak antri, kotor, di dalam LRT pun sikapnya tidak bagus. Kita lihat di Indonesia bagaimana adabnya bersih, lepas itu sopan, santun ya. Ini yang kita mahukan. Orang Asia Tenggara ini sebenarnya memang kita ini diajar ya guys ya untuk beradab ya, sopan. Inilah hebatnya orang Asia Tenggara. Aksi cium tangan timnas Chile Indonesia. Ini ketika perlawanan Danone Nation Cup ya. Wow, bagaimana guys mereka mencium tangan wasit-wasit dan bersalaman bersama pemain-pemain yang lain ya. Wah, ini pemain-pemain daripada Indonesia. Siap cium tangan ya mereka ya guys. Wasit pun terkesima apabila melihat anak-anak Indonesia ini cium tangan ya. Momen ketika atlet daripada Indonesia ketika diberikan penghargaan langsung cium tangan. Langsung cium tangan. Daripada Singapura pun tidak cium tangan, negara lain tidak cium tangan, Indonesia langsung cium tangan ya. Wow, luar biasa. Langka sekali ya. Sopan santun khas Indonesia, yang Indonesia banget, yang bikin suami aku nggak bisa lupa. Jadi pertama, kalau kita ngomong permisi itu terus kita ngelampirin tangan gitu di bawah kayak misi gitu. Karena kalau di luar negeri itu kan orang kayak cuma ngomong pardon, udah gitu aja, excuse me. Tapi nggak sampai nunduk-nunduk, sampai tangannya begini, sopannya sampai ke surga gitu. Terus nomor 2, kayak makan tuh harus minta izin. Makan mas. Nah sebenarnya ini ada 2 meaning kan, either minta izin atau nawarin. Nah tapi kadang ada makan yang kayak cuma dikit, nggak mungkin tuh nawarin. Nah itu suamiku tuh nanya kayak, ngapain kita makan aja minta izin orang lain gitu. Terus aku bilang buat basa-basi aja. Terus kata dia, ngapain basa-basi kalau nggak berani nawarin. Gimana cara aku menjawabnya? Terus yang terakhir adalah kalau salim itu dielus ke dada.
itu maksudnya apa katanya. Terus aku bilang, ya mungkin supaya meresap sampai hati. Ya, Jujur meresap aku sampai ke juga hati. sebagai orang Indonesia tuh nggak tahu kenapa kita kalau salim itu harus ditempel ke dada. Ui, langsung cium tangan wasit-wasitnya. Inilah adab ya orang Indonesia. Semua dicium tangan ya. Wah, ini pemain-pemain cium tangan Sintayong. Saya rindu sosok Sintayong ini guys, menjadi pelatih timnas Indonesia ya. Masya Allah, luar biasa ya. Tentang orang Indonesia, nah orang Indonesia sangat ramah. Ya, sangat ramah. Beda banget sama orang Rusia. Nah, orang Sangat ramah, Cina sangat juga. beradab ya. Orang Rusia sangat keras. Gak suka smile, gak suka ngomong sama orang lain. Kalau orang Indonesia kan pergi kemana-mana, semua pasti smile kepada kamu, sangat mudah dikomunikasi. Iya, Nah, iya, iya. kalau kamu punya masalah apapun, orang Indonesia sangat mudah untuk dibantu kamu. Itu saya terkejut. Awalnya saya sangat suka orang Indonesia kayak gitu, tapi saya Ini dia katakan ini adalah cewek daripada Rusia mengatakan perbedaan antara orang Rusia dengan orang Indonesia ini. Katanya orang Indonesia ini sangat beradab. Orang Rusia ini mukanya semuanya tegas-tegas, garang-garang. Tetapi mereka walaupun muka begitu, tapi mereka baik ya sebenarnya. Tetapi sudah cara mereka begitu. Lain kepada kita orang ASEAN, memang kita ini sentiasa mudah senyum dengan orang. Tidak kenal pun kita senyum. Tidak kenal pun kita tanya mau ke mana, mau pergi mana, sudah makan ke belum. Ini adab kita orang di ASEAN, terutamanya orang Indonesia ya. And from many provinces in Indonesia, you choose Bali because of your right. Because of my wife, yes. Yeah. Yes. And you see, you understand that Bali and Birmingham or London just like same, little bit same, right? From the condition, many Society is totally different, Aki. different, totally different. Indonesian people are so polite, Yeah, so respectful, thank you. so courteous, so honest, Yeah, so helpful. I could go on and on, Aki. MashaAllah. In the UK, Mashallah. people will elbow you out of the way to climb to the top. It's not nice at all, Aki, trust me. Ya, ya. Subhanallah. People are just chasing the dunya. Here, people think about their akhirah. And from many Wow, begitu ya. Tanggapan bule ya. Ini bule tetapi dia kita lihat seperti ustaz, seperti ulama ya. Beranggap orang masyarakat Indonesia ini sangat ramah katanya ya. Inilah hebatnya. Kita ni di ASEAN ini, orang Indonesia ini ya, memang sangat dikenali orang yang sangat ramah, beradab dan sopan. Dan sangat welcome kepada para wisata dan para turis-turis yang datang ke Indonesia ya guys. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat orang Indonesia sebenarnya beradab benaran ya. Jelas terlihat orang Indonesia ramah, selalu senyum dan beradab dalam setiap kesempatan daripada kecil. Mereka sudah diajar ya sopan santun di rumah dan di sekolah. Jadi kebiasaannya saling menyapa dan tersenyum itu sudah melekat kuat di dalam jiwa orang Indonesia ini. Meskipun merantau di luar negeri, budaya beradab orang Indonesia nggak pernah hilang guys. Cara bicaranya sopan, gestur dan santun dan rasa hormat ke orang lain tetap dijaga. Contohnya waktu nongkrong bareng teman ataupun kenalan baru, sapaan hangat dan tata krama selalu jadi andalan untuk setiap orang Indonesia ini. Jadi kerana adab dan kebaikan itulah orang Indonesia guys gampang diterima di mana sahaja, baik di negeri jiran maupun jauh di belahan dunia lain. Sikap ramah dan santun bikin masyarakat lokal langsung merasa nyaman. Jadi budaya ini guys sebenarnya jadi paspor tak tertulis ya, yang membuka banyak pintu pertemanan dan iaitu kesempatan. Jadi guys, sebagai orang ASEAN guys ataupun sebagai orang Indonesia, kita harus terus menjaga kelestarian dan adab kita, sopan santun kita agar terus kita menjadi dihormati dan terus disanjungi oleh lain-lain masyarakat di benua-benua tempat lain seperti di Eropah, di tempat-tempat lain lah. Mereka sangat kagum dengan kita di Asia Tenggara. Jadi terima kasih kepada Indonesia yang selalu memberi nama baik untuk ASEAN. Okey guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang
subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.